Eh, Teman-teman ya, pada saat ini kita sedang menggoreng odading ya. Jadi ada beberapa permasalahan gitu kan. Berkaitan, kebetulan ada salah satu dari teman kita menanyakan kalau goreng odading ini gitu kan. Jadi pas ngadon gitu. Pas ngadon ini adonannya ngembang duluan ya, ngembang duluan. Tapi kalau pas digoreng dia akan apa ya, kempes gitu loh teman-teman, artinya gitu, atau ngembangnya kurang gitu pas digoreng. Nah justru bagaimana caranya kita itu ya teman-teman, kalau membuat adonan itu apa, pas ngembangnya roti ini, ngembangnya odading ini pas di gorengan seperti ini. Nah, itu kan prinsip kita gitu ya, jadi supaya hasilnya pun lebih kelihatan bagus juga dan lebih maksimal. Jadi memang banyak sekali ya teman-teman ya permasalahan ketika kita membuat roti goreng atau bolang-baling ini, terutama ya itu tadi, ketika kita belum sempat menggoreng seperti ini, bahkan adonan baru kita adon gitu kan, apa ini ya, bahan kita adon itu sudah ngembang duluan, itu memang menurut saya sendiri itu ya tidak, kurang bagus ya, karena itu repot gitu kan. Yang pertama repotnya adalah kita memotong sendiri kemudian menumpuk seperti ini gitu kan, jadi dia akan repot. Kalau udah ngembang duluan tuh pasti repot gitu kan, dan secara hasil itu tidak bagus juga, kurang baik gitu. Dari gorengannya pun dia nanti akan bentuknya gimana ya, pertama dibentuk gitu kan, kedua kali dia akan lebih jadinya agak kempes gitu kan. Jadi faktornya adalah usahakan teman-teman gitu kan, bagaimana caranya membuat adonan itu tidak ngembang duluan gitu kan. Nah jadi ngembangnya itu pada saat setelah ditumpuk seperti ini gitu kan. Jadi kalau ngembang duluan kita memang sangat kesulitan sekali ya. Nah, saya juga berusaha seperti itu, tetapi kadangkala ya itu mau nggak mau terjadinya seperti ngembang duluan teman-teman ya. Namanya kita dagang itu kan tidak pasti ya. Nah jadi yang solusinya itu adalah ketika teman-teman itu membuat adonan gitu kan, usahakan pengembangnya itu jangan terlalu banyak dulu. Itu lihat di daerah teman-teman masing-masing ya. Kalau di daerah teman-teman umpamanya memang daerah dingin, ya mau nggak mau ya pengembangnya itu harus lebih banyak, kemudian harus membuat apa namanya itu tape kalau bahasa kita, apa ya namanya, fermentasi dari tepung ini, lupa saya. Nah itu kalau di daerah dingin ya teman. Tapi kalau di daerah yang cenderung lebih panas seperti daerah-daerah kita gitu, daerah kami gitu loh, waktu saya dagang di Kalimantan gitu kan, jadi pas dagang di Kalimantan seperti ini gitu kan, makanya pengembangnya lebih sedikit teman-teman, atau ragi instan ini lebih sedikit, kecuali cakwe ya. Cakwe itu kan lebih banyak, karena apa? Karena salah satunya faktornya adalah dia bahannya itu gitu kan, bahannya itu banyak terbuat dari campuran garam ya dan bawang, itu pengaruh sekali, sehingga nantinya itu menghambat ragi instan untuk ngembang gitu kan. Nah dengan itu makanya ketika teman-teman semua itu, teman-teman ya yang mengalami kendala itu ya, berilah pengembang atau ragi instan itu secukupnya, artinya jangan terlalu banyak. Contohnya ini saya ya teman-teman ya, ini saya sekarang itu nggak banyak sih buatnya, cuma buat apa, odading ini atau bolang-baling ini 10 kilo ya, 10 kilo, 4 kilo maksudnya itu 4 kilo. Jadi pengembangnya itu hanya 1 sendok teman-teman ya. Mungkin kalau mau ditambahin sedikit, kalau pas hujan gitu saya tambahin dikit gitu kan, saya tambahin sepucuk sendok, jadi itu sendok makan ya teman, sendok makan ukuran seperti itu. Nah kalau cakwenya sama, bikin 4 juga gitu kan, itu pengembangnya lebih banyak, yaitu 2 kan. Nah jadi itu bedanya teman-teman ya, karena kita mengantisipasi tadi gitu kan, mengantisipasi kalau ini terlalu banyak, belum sempat ini ditata, diratakan seperti ini gitu kan, dia sudah ngembang duluan, itu otomatis kan repot kita menatanya, kemudian memotongnya, dan dari hasil bentuknya pun itu sangat berbeda teman-teman.
Kemudian yang berikutnya teman-teman adalah kalau kempes waktu apa nih namanya waktu goreng gitu kan, ataupun dia lebih menyerap minyak ya. Jadi kalau adonan itu menyerap minyak itu faktornya apa gitu kan. Nah itu yang perlu teman-teman ketahui juga gitu kan. Jadi itu faktornya ada beberapa hal teman-teman ya. Yang pertama adalah ya dari adonan sendiri. Adonan sendiri ini dia belum seberapa kalis ya. Jadi belum seberapa kalis, artinya dia belum, kalau digoreng itu tidak mengkilat gitu ya teman-teman, tidak mengkilat gini kan ya, seperti ini. Nah itu akan terjadi seperti itu. Jadi teman-teman cara ngadonnya itu awal itu kurang pas ya, kurang kalis lah bahasanya kan kita seperti itu. Yang kedua, faktor dari minyak gitu kan. Kalau teman-teman goreng ya dengan kondisi minyak yang setengah panas, artinya minyak itu berapa ya, kalau secara derajatnya itu saya kurang paham gitu ya, tapi setidaknya minyak ini harus lebih panas ya teman, harus panas. Jadi ketika dimasukkan itu dia adonan itu langsung naik gitu kan, itu kan sinkron ya, artinya adonan bagus minyak pun harus panas, dia akan cepat naik kan seperti itu. Nah jadi dua hal ini ya teman-teman yang perlu kita ketahui gitu kan. Jadi kalau dua hal ini tidak sinkron gitu kan, ini akan sulit untuk kita gitu kan, untuk ngembang maksimal. Nah teman-teman ya, tentunya ya ketika hasil yang kita peroleh itu kurang maksimal ya, kita sendiri kan sebagai pedagang kurang puas kan gitu, seperti itu ya, kurang puas ya. Makanya kalau kita kayak goreng gini kan, itu kan harus kita perhatikan ya. Pertama dari minyaknya memang suhunya udah panas gitu kan, sehingga gorengan itu ataupun dengan cakwe yang kita buat gitu kan, dia tidak menyerap minyak. Kalau menyerap minyak itu kan dari gorengannya sudah jelek gitu kan, kurang bagus lah gitu kan. Kemudian kita rugi di minyaknya juga, otomatis minyak gorengnya itu akan lebih boros ya teman-teman. Sehingga yaitu solusinya adalah saat ngadon itu memang kita harus perhatikan benar ya, sehingga sebenarnya kan simpel teman-teman ya, lebih simpel lagi, benar simpel gitu kan. Yang pertama, kalau bahan relatif ya, artinya bahan itu relatif sama gitu kan, relatif dari teman-teman semua itu nggak ada bedanya kan. Jadi kalau yang bedanya itu kadang itu pola pemberian pengembangnya atau ragi instan teman-teman. Karena kalau ragi instan kebanyakan ya itu tadi, apalagi merek-merek bagus yang dipakai teman-teman gitu kan. Jadi dia akan cepat lebih ngembang ya. Sehingga kalau kayak pengembangnya dikit itu kan enak teman-teman ya, usahakan ngembangnya. Cuma resikonya kalau pengembang dikit itu kadang dia telat ngembang. Seperti contohnya di sini ya gitu kan. Jadi umpamanya ini penuh gitu teman-teman, penuh adonan gitu kan di sini. Nah kalau biasanya kalau sedikit pengembangnya itu di tahap pertama potong itu biasanya dia kurang maksimal ngembang, tapi nanti bagus-bagusnya setelah 2 potongan atau 3 potongan, 3 baris itu kan, nah itu dia akan bagus-bagusnya gitu kan. Tapi kalau pengembangnya banyak, udah ngembang duluan dari pertama itu udah apa ya lebih lah, harusnya kan ngembangnya kayak gitu. Cuma nanti pasti di akhir minusnya yaitu minusnya di akhir ini udah nggak ngebentuk lagi gitu, repot kita membuat gorengnya gitu kan ya. Bahkan kita nariknya pun lebih repot lagi ya teman-teman. Nah, jadi itu beberapa hal ya teman-teman yang harus kita harus kita tahu gitu kan. Jadi memang kalau membuat odading itu sebenarnya gampang-gampang susah namanya ya. Mungkin karena hari ini umpamanya bagus gitu kan, bisa jadi besok kurang gitu kan. Jangankan yang masih belajar teman-teman, kita aja yang udah biasa kadang-kadang mengalami hal itu ya. Karena ya tadi memang sepertinya mudah gitu kan, tetapi ternyata kan sulit ya teman. Nah jadi
Itu ya sebenarnya sharing kita pada kesempatan kali ini. Kebetulan saya kan pas jualan ini ya, dagang, jadi ya berbagi pengalaman gitu kan. Oke, terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.